Halo juragan, kembali lagi bersama Toko Deres. Di sini saya tidak akan membahas salah satu produk di antara yang banyak ini di depan saya ini, tapi saya akan mencoba membantu menjawab atau mungkin lebih tepatnya sharing ya, berbagi pengalaman tentang mana produk benih yang asli dan mana produk benih yang palsu. Oke, sebelumnya biasanya juragan juga ada yang komen, saya dapat benih nih, tapi kok depannya stikeran ya, seperti ini ya, kertas tempelan ya. Apakah benih tersebut adalah asli atau palsu? Nah, saya akan membantu memberikan gambarannya juga. Nah, untuk contohnya seperti ini. Di depan saya ada MMT. MMT untuk absolut nih, ada bekas potongannya ya. Ini adalah kemasan dengan menggunakan stiker ditempel. Jadi untuk lebih jelasnya, ada bungkus nih, lalu ada kertas yang ini kotak ini, gambar cabenya ini adalah stiker. Tapi untuk MMT yang New Maruyung ternyata ada yang di print langsung dengan kemasannya. Jadi ini jadi satu, ini mulus, ini tidak ada kertas tempelannya. Jadi saya bisa memastikan bahwa produk yang menggunakan stiker atau yang tidak menggunakan stiker belum tentu itu produk palsu. Sekali lagi, yang menggunakan stiker atau yang tidak menggunakan stiker belum tentu itu produk palsu. Oke? Dan belum tentu juga itu produk asli. Jadi tidak bisa menjamin apapun tentang keasliannya. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan tentang perbedaan produk yang asli. Kita bisa melihat dari poin 1 adalah tentang hologram. Di sini saya bisa mencontohkan dari produk cap kapal terbang. Ini tomat prestis ya. Nah, ini juragan bisa lihat ini yang mengkilap ini, gambar pesawat terbang, kapal terbang. Ini adalah hologram yang menurut saya biayanya cukup mahal. Saya sudah mengecek di beberapa penjual hologram yang ada di internet. Membuat satu model seperti ini kan custom ya juragan, karena harus menampilkan logo sebuah perusahaan. Biasanya minimal order bisa sampai 10 juta atau 20 juta, dan harganya buat para penipu-penipu benih ini akan kesusahan kan. Jadi kemungkinan kecil si penipu tidak akan membuat hologram yang serupa atau seperti perusahaannya ini. Pun untuk soal hologram, untuk informasi juragan, hologram ini punya berbagai lapisan ya. Coba kita cek. Ini kalau dikeletek biasanya akan meninggalkan bekas ini. Gak susah juga. Nah, ini contoh hologram yang bagus kayak gini juragan. Nah, ini agak susah ini. Jadi untuk pemalsu pun bakal kesulitan biasanya untuk meniru hologram seperti ini. Contoh lain lagi yaitu ini dari cap bunga matahari. Ini juga ada. Nah, bedanya kalau yang punya cap kapal terbang di depan stiker, ini kan stiker nih kertasnya, tapi ini malah justru di belakangnya. Harusnya lebih aman lagi seperti ini, karena jika ada orang yang ingin misal nih dipalsu dengan merek lain yang harganya lebih mahal sama si penipunya, ini bakal harus mengkletek ini dulu ya hologramnya, dan pasti akan menjadi terlihat jelek gitu atau cacat. Tapi kalau yang ini misal saya mau memalsu, ini tinggal dikletek aja, ini ganti merek lain atau nama lain yang sekiranya harganya lebih mahal. Bisa jadi itu cara atau modus buat penipu. Itu tentang hologram ya. Harganya cukup mahal ini juragan kalau mau tahu. Oke, lalu yang seperti yang lainnya mana ya? Nggak ada ya. Jadi
Kalau ada hologramnya, coba cari merek lain atau varietas lain yang menggunakan hologram juga, misal dari cap kapal terbang Prestige atau produk X tapi dari cap kapal terbang juga, dicek juga konsisten nggak nih ngasih hologramnya, seperti itu. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua itu tentang, nah ini tadi saya sudah ngecek tentang stempel. Nah, stempelnya seperti ini ya. Biasanya yang distempel adalah soal kadaluarsa dan nomor lot atau batch. Ini biasanya meliputi tentang peredarannya ini mau ke daerah mana, pihak perusahaan yang tahu, dan informasi-informasi lain seperti ini. Nah, untuk model stempel juga ada berbagai kualitas. Ada yang stempel seperti ini, menurut saya ini mudah diakali nih ya. Misal saya mau palsu ini, misal produk benihnya sudah kadaluarsa 2019 katakanlah di sini. Saya mau ganti nih, saya udah punya stempelnya yang mirip kayak gini. Saya ganti 2023 misal. Gampang aja. Cukup pakai ini. Minyak kayu putih. Kita pakai minyak kayu putih ya. Lalu kita gosokin ke sini. Ini ngomong-ngomong bukan maksud untuk juragan ngakalin ya. Jangan sampai disalahartikan, ini untuk edukasi juragan jika mau memilih produk benih bisa diperhatikan hal-hal yang kecil seperti ini. Ini kalau digosok terus bakal hilang ini. Nah, gampang kan? Digosok terus, gosok terus. Oke. Untuk stempel ada berbagai macam juga, ada yang menggunakan nih, kalau contoh yang panah merah. Kalau ini sepertinya di laser ya, jadi agak susah, atau susah malah ini nggak bisa diakalin, ini nggak bisa dirusak. Di sini malah sudah ada tulisannya, laporkan ke Chevron bila Anda melihat kecurangan dan pemalsuan benih. Berarti ini tanda produk dari cap panah merah banyak yang malsu ini, yang bikin palsuannya. Begitu juragan. Contoh untuk yang lain yang saya pernah temui, benih cabai rawit viral itu pernah ada yang bikin palsuannya, tapi sekarang sudah hilang ya barangnya, tidak saya simpan. Yang palsuannya itu kemasannya itu full print semua dan biasanya kertas gitu, kayak apa ya, mana ya, di sini nggak ada sih. Jadi kayak kertas biasa dan buram gitu, benihnya buram, jadi itu palsu. Jadi juragan harap hati-hati dengan kualitas kemasannya juga, bisa dilihat kemasannya plastik atau bukan, lalu hologramnya, lalu stempelnya. Biasanya kalau yang palsu itu bukan stempel juragan, tapi udah di print sekalian satu bungkus, karena penipu kan nggak mau repot ya. Jadi masuk satu print nih, misal gambar ini yang biru-biru, ini sampai stempelnya ikut di print semua, bukan di stempel. Juragan bisa ngecek perbedaannya stempel sama bukan kan, bisa dilihat dari kualitasnya kan. Nih agak ada tonjolannya, mungkin di kamera kurang jelas ya, tapi kalau megang langsung jelas. Nah, untuk yang dari Kelut pun ada security label atau apa sih nih, tentang penjelasan deskripsi produk, ada yang di print seperti ini per kertas. Bahkan ini Betarus ya, ini juga Betarus, ini kemasan yang baru, ini kemasan lama, security labelnya pun berbeda. Nah, untuk yang poin pertama tentang hologram, poin kedua tentang stempel, poin ketiga itu tentang ini security label. Jadi nah udah security label dikasih hologram pula, pasti untuk penipu bakal kesulitan untuk membuat tiruannya. Ini juga kan harus perhatikan juga, untuk beberapa produk ada tempelan security labelnya. Nih, ini ada hologramnya juga dari MMT. Ini ada stempel, ini agak riskan untuk ditiru atau diakalin. Misal sudah kadaluarsa terus di stempel sendiri. Dan itu jelas melanggar hukum ya juragan, jangan sampai dicoba. Jadi seperti itu 3 perbedaan tentang produk yang asli dengan produk yang palsu, benih yang asli dengan benih yang palsu.
Juragan bisa memperhatikan 3 hal tersebut dengan mudah, sederhana. Jika berkunjung ke toko pertanian mau membeli produk benih, bisa dicek seperti itu ya. Untuk stiker saya tidak bisa memastikan itu produk asli atau produk palsu, tapi untuk hologram, security label, lalu stempel itu biasanya bisa dicek sendiri juragan. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini malah nggak ada, ini nggak ada, tapi udah di laser print atau stempel, saya kurang tahu. Ini security label, ini security label versi Takisit juga ada, ini seperti ini juragan. Di sini ada hologram depan kertas ini ya. Nah, oke, sekian dulu informasi atau sharing saya tentang produk benih yang asli atau palsu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.